maju Ya. ke berikutnya. Oke. Ada pertanyaanmu. Oke, ini kan gelar perkara khusus ditunda ya, Mas Roy ya. Ya. Mungkin ke pekan depan begitu. Pekan depan, hari Rabu tanggal 9 Juli. Iya. Bagaimana feeling Anda? Apakah Anda merasa ketika ditunda ini Hanya akan feeling. ya, apakah Bagus. akan memihak sesuai dengan harapan Mas Roy? Soal memihak itu kita berdoa semoga Polri dengan usia yang sudah ke-79 ya 3 hari yang lalu itu akan benar-benar presisi ya. Jadi ini masyarakat yang akan menilai benarkah nanti gelar perkara khusus itu benar-benar clear atau seperti yang kemarin gelar perkara yang salah tahun KKN, salah dalam edisi koran, salah dalam menampilkan bukti-bukti Oke. yang ada, salah dalam melakukan komparasi, kemudian tidak teliti, itulah. Oke. Jadi nanti akan kita Mungkin banding-bandingkan. ada beda ya ketika polisi menjelaskan secara lisan dan apa yang tertulis, Mas. Betul, tapi juga gini Bang Dan. Ketika dia ngomong, tapi dia tidak melihat apa yang tertulis. Enggak, dia baca. dokumen kan? Oh, Dia baca loh. Oke. John dan Bang Don, sepanjang Bang Don selaku wartawan senior kan selalu gelar perkara itu kan digelar di Betul. ada alat buktinya, pistolnya, belatinya, ijazahnya. Ini nggak ada satupun yang digelar di depan. Ijazahnya juga tidak ada ijazah asli. Kalaupun itu bukan ijazah asli yang dipegang, minimal yang ditampilkan di belakang itu adalah bukan fotokopi, foto dari ijazah asli, bukan fotokopi yang terlipat jelek banget, malah ada tetesan kopi atau apa gitu loh. Tapi kemana-mana kan tidak bisa sembarangan bawa ijazah asli, Mas. Betul, tapi kalau ini polisi, kan katanya kalau di depan polisi, polisi. polisi yang menampilkan pada saat gelar perkara, harusnya itu tampilkan yang asli. Tidak cukup misalnya fotokopi tapi yang dilegalisir. Nggak cukup karena fotokopi dilegalisir itu ternyata setelah kita cek saja kepresisiannya tidak presis itu, makanya tidak identik. Jadi makanya gini, kalau dari awal Jokowi itu menunjukkan ijazah asli, dari awal ketika apakah itu Dirpidum atau bahkan Kabar Eskrim menunjukkan ijazah aslinya atau minimal menunjukkan gambar itu foto dan ijazah asli, mungkin akan sekarang pernyataan Pak Jokowi adalah saya akan tunjukkan di persidangan. Apa itu belum cukup? Kita tunggu saja persidangannya yang mana. Persidangan ketika nanti perkara ini dibawa. Enggak, Bang Don, tidak akan sampai. Kalau perkara yang ada di Polda Metro tentang fitnah dan pencemaran baik, itu tiba-tiba sudah ada statement bahwa ijazahnya dibuktikan itu asli oleh Bareskrim. Wait, sekarang kalau Polda mengatakan begitu, tetapi kalau saya pihak pelapor meneruskan itu pengadilan, boleh kan? Boleh. Nah itu yang tidak pernah nyampe. Bambang Tri dan Gus Nur tahun 2022 dipidana sampai dengan 4 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya. Padahal dia dipidana mengedarkan kabar bohong. Dan juga bahkan bahkan penodaan agama gara-gara Bambang Tri itu bersumpah mubahalah. Jadi kan ini jangan sampailah ada anak-anak bangsa lagi yang kemudian dikriminalisasi, dipidana gara-gara seseorang yang tidak secara negarawan, tidak punya sifat keterbukaan, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya ketika dia sayang saya nggak ikutin perkara itu ya. Gimana Mas Andi, supaya kegaduhan ini bisa segera selesai gitu. Menurut Anda apakah sebaiknya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Ya begini Mbak Tanda ya, kalau menunjukkan ijazah Pak Jokowi sekarang dengan sedang dalam proses pengadilan, kita sabar-sabar aja tunggu. Saya setuju dengan Bung Don tadi gitu, ya kan? Kalau dia sudah mengatakan nanti di persidangan, kalau diminta oleh hakim yang untuk ditunjukkan dengan ditunjukkan, ya. Sebetulnya Pak Jokowi ini nggak suka kayak begini-begini gitu, dan sudah mengatakan kok itu, ya. Tapi kan ini masalahnya ini sudah jalurnya udah jalur kayak politik gitu. Ya. Sampai sekarang kita tanya aja gitu, Bung Roy apa sih maksudnya? Kan nggak pernah ada jawaban yang pasti untuk itu. Kebenaran, bukan kebenaran menurut saya. Pembenaran atas argumen-argumen dia ya yang dibungkus dengan kebencian-kebencian. Itulah dari kita punya ini. Mas Roy katanya ada nuansa politik di sini. Gak ada, pada bulan Mei Bareskrim Polri sudah bilang stop gitu ya. Saya sudah 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik ya, dan saya tidak ada kebencian apapun. Saya dulu dukung Jokowi dalam kasus SMK yang ternyata SMK itu hanya jadi kendaraan politik. Jadi siapa yang berpolitik? Ya, saya dulu dukung penuh, jujur benar saya demi anak-anak bangsa, anak-anak SMK yang kasihan betul. Mereka percaya betul Indonesia akan punya mobil nasional. Dan saya yang menyopiri SMK itu dari Solo sampai Jakarta. Saya nungguin di Balai Serpong dengan Pak Rudi, ya, FX Rudi. Ternyata lewat, ditinggal itu hanya untuk kendaraan politik. Kalau saya tanya Mas Roy gini dah, saya nggak tahu. Saya juga termasuk dekat dengan Pak Jokowi. Jadi awal-awal beliau masuk ke DKI gitu.
kita termasuk yang aktif begitu. Tapi pertanyaan saya kalau soal politisi berbohong, kan hampir banyak politisi yang susah kita percaya kata-katanya. Ya. Bukan rahasia umum itu Mas Roy. Ini kan ya janganlah kita Dia punya dua kerongkongan, Mas. betul. Ada kerongkongan untuk mengatakan kebenaran, Ya. ada mengatakan kebohongan. Makanya sering Sayang ketika dia ngomong kita nggak tahu suara dari yang mana. kerongkongan Nah, makanya jangan sampai kan sein kiri belok kanan. Jokowi kan selalu bilang gitu, sudah tapi belum. Mudik atau pulang kampung. My point is bahwa banyak politisi berlaku. Ya, cuman janganlah seorang negarawan yang mantan presiden kemudian tidak bisa dipercaya kata-katanya. Saya sedih kalau kemudian berkata Obama ketika lagi-lagi ya saya harus sebut Obama, ketika kemudian dipertanyakan akte kenal lahirnya, dengan cepat dia tunjukkan selesai. Tidak dalam kasus, tidak dalam perkara. Tidak dalam iya, tapi Tetapi kan selesai. itu seruan di luar. Betul. Sama seperti ini kalau Jokowi dari awal dari tahun 2022 lalu ada yang mempertanyakan ijazahnya, beliau tunjukkan nih loh ijazahnya. Selesai. Saya ingin tanya sekali lagi kepada Mas Andi ya. Kadang-kadang Pak Jokowi itu kan susah kita tebak ya. Jangan-jangan untuk urusan ini dia bisa menikmati juga gitu sampai panjang ceritanya apa begitu. Saya nggak tahu. Saya cuma nanya aja. Ya, jadi itu memang ya narasi-narasi yang selalu timbul dan dipertanyakan untuk itu. Ya kan, karena ya beliau ini apakah menikmati kegaduhan ini. Ya secara kemanusiaan aja menurut saya. Ya juga dia pasti akan tersiksa. Ini kita secara manusiawi ya. Apa dia suka dengan kegaduhan? Tidak suka juga. Apakah dia sedih? Dia pasti sedih gitu. Untuk ya hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Kalau dari awalnya ya, ini tidak saya bilang lagi deh, ada aspek-aspek politis di situ. Bagaimana datang ke UGM seperti, waduh luar biasa. Padahal ini adalah alumni UGM ya, mengobok-obok semua mencari. Terus datang ke rumah beliau dengan heroiknya seperti apa gitu kan, kita bisa lihat itu kan luar biasa. Kalau misal datangnya baik-baik atau apa, bicara Mas, saya begini-begini, saya pengen lihat aja gitu. Karena kan motifnya lain di situ, ya. Sorry aja, kita ini makanya itu naiknya itu ke pengadilan, ya. Karena ini sudah keterlaluan lah menurut kita. Kan yang diserang-serang itu semuanya aspek pasti akan diserang ya. Coba kita lihat ya, semua hal-hal ya yang berhubungan itu pasti disalahkan oleh Jokowi. Kucing ketabrak pun juga disalahkan Jokowi. Ya Mas Andi, memang lebay lah kalau memang ada hal yang membuat saya juga terkejut ya ketika Pak Jokowi mengatakan mereka menghina saya sehina-hinanya. Saya menganggap bahwa itu sesuatu yang serius, Mas Roy. Serius. Ketika beliau ngomong begitu. Menurut Anda gimana? Sama, saya juga terhina sehina-hinanya ketika riset ilmiah saya dikatakan itu politik. Jadi nggak boleh dong dia ngomong seenaknya begitu, ya gitu ngomong sehina-hinanya, tapi dia menghina rakyat ketika dia tidak menampilkan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Clear. Menghina rakyat siapa nih? Kita semua kan kita pengen tanya hak rakyat tuh mengerti ya let to know ya sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang dasar 45 pasal 28 itu menjelaskan bahwa itu kita berhak rakyat untuk bertanya, apalagi yang ditanya itu adalah mantan presiden, orang nomor 1 yang pernah 10 tahun memimpin kita ya, dan kemudian kalau tambah wali kota tambah gubernur. Jadi lucu aja deh kalau ada orang, mana ada lulusan Universitas Gadjah Mada yang sangat terkenal tidak bangga dengan kampusnya, tidak menunjukkan. Pertanyaan saya satu lagi Mas, Mas Andi, apa artinya ketika UGM sebetulnya mahasiswanya lah tidak merasa bahwa ini sesuatu yang betul-betul menghina alma mater mereka tentang ijazah palsu seorang mantan presiden? Kira-kira apa artinya itu? Buat UGM sendiri ada suatu kebanggaan bahwa alumni menjadi presiden. Betul. Tapi UGM merasa bersedih karena namanya UGM yang besar ini dihancurkan oleh alumni. Saya koreksi sendiri. ya, sebagai alumni asli UGM saya koreksi. Ya nggak masalah. Yuk bisa koreksi terserah. Iya, gitu. karena saya kagama Karena asli saya lulusan sendiri, UGM. walaupun bukan Mas Andi bukan orang UGM, nggak boleh dong ngatasnamakan Anak UGM. saya alumni UGM, anak saya aktif Anaknya di bukan UGM. lain. Nah ini lucu banget. Itu kayak teman-teman Jokowi nunjukkan ijazahnya bukan Jokowi aslinya. Nah, kita dengar dulu. Iya. Saya bisa menjelaskan nggak? Ini kan, ya kan saya bisa menjelaskan. Katanya anaknya lagi. Silakan Mas. Kamu kan paling suka memutarbalikkan kalau kita bicara. Inilah Bung Roy. Ayo silakan. Silakan. Ya kan, jadi begitu. Ya. Sedangkan UGM sendiri sudah mengatakan, iya, Pak Jokowi adalah alumni kita,
Ini ada bukti-buktinya, ini ada teman-teman yang hadir, ya kan? Itu kan menurut saya. Ya, sekarang menurut saya kembali lagi yang dicari ini ada pembenaran atas argumen-argumennya dilandasi oleh kebencian. That's it. Ya, kita kalau berdebat sama beliau ini pasti debat kusir karena masing-masing ilmiah saya. mempertahankan adalah argumen-argumennya itu. Ya lebih baik memang ya sekarang sudah masuk di proses ke pengadilan. Kepolisian dalam penyelidikan. Tinggal bagaimana Polda Metro Jaya ini benar-benar secara terang benderang hasil dari penyelidikan itu apakah bisa dinaikkan ke tindak penyidikan. Silakan naikkan ke tindak penyidikan sehingga tidak ada lagi narasi-narasi ya, bola-bola liar, penumpang gelap ya yang tiba-tiba muncul ya, nama di A, nama si B itu yang bikin gaduh lagi gitu, yang tidak ada konteksnya gitu. Maksudnya Bang Andi ada narasi yang memojokkan Jokowi, ada si A, si B, ada pihak yang tidak suka, kelompok yang tidak suka, atau mungkin bahkan ada yang sengaja nyari panggung. Kita akan teruskan sebelum break. Sedikit aja sebelum break. Jangan nanti putus. Satu ya, saya adalah alumni asli UGM ya, S1 S2. Ada ijazah asli ya, bisa ditunjukkan ya. Dr. Resmon juga, Dr. Tifa juga. UGM punya keluarga alumni namanya Kagama. Dan keluarga alumni Gajah Mada pun sudah mulai mempertanyakan ini. Ada beberapa pengurus-pengurus Kagama dari kota-kota tertentu. Meskipun Kagama Pusat belum. Karena Kagama Pusat jelas ketuanya Pak Basuki, yaitu dia dekat lah dan dulu pernah menjadi menterinya Jokowi. Iya. Jadi sulit lah itu, saya paham. Maka sulit juga, masa Pak Basuki tidak dipercaya? Nah makanya Kagama asli belum mengenyasil. Kalau UGM bangga dengan Jokowi, sudah seharusnya di UGM itu setidak-tidaknya ada prasasti, ada apa, ada gedung, nggak ada satupun. Ya gitu. Bahkan nama-nama tokoh-tokoh yang dijadikan ikon di UGM ada, tidak seperti University of yang ada di Belanda ya, di mungkin Rotterdam. Atau karena seseorang itu menjadi donatur lalu kemudian ditaruhlah dia di situ sebagai seperti University of Rotterdam yang ada lulusan kita Pak Wapres kita Pak Hatta dengan bangganya masang. Jadi silakan Pak kalau mau dipilih dulu. Oke, kita masih ada satu segmen lagi akan kita teruskan. Pemirsa tetaplah di Doncast.